Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul DB2 dan SQL Server, yang dimana berkelompok 5 orang. Yang pertama Muhammad Rida, yang kedua saya sendiri yang Fatur Rahman, yang ketiga Rama Aditya, yang keempat ada Al-Fatih Rizky Alfian, dan yang terakhir ada Aflah Hanif Dadanta. Yang pertama, penjelasan. DB2 dan SQL Server adalah dua sistem manajemen basis data atau DBMS yang terkenal dan banyak digunakan dalam industri perangkat lunak. DB2 dikembangkan oleh IBM, tersedia untuk berbagai platform termasuk Windows, Linux, dan Unix. Sementara SQL Server yang merupakan produk Microsoft hanya tersedia untuk platform Windows. Keduanya menawarkan berbagai fitur yang kuat, termasuk dukungan untuk aplikasi bisnis, keamanan data yang canggih, dan kemampuan untuk mengelola volume data yang besar. Meskipun keduanya memiliki fokus yang serupa pada manajemen data relasional, DB2 menonjol dengan kemampuan untuk mengelola berbagai jenis data. Sementara SQL Server menawarkan integrasi yang lebih dekat dengan alat pengembangan dan teknologi Microsoft lainnya. Pemilihan antara keduanya sering bergantung pada preferensi pengguna dan kebutuhan spesifik proyek atau organisasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan DB2 dan SQL Server. Di sebelah kiri terdapat kelebihan dan kekurangan dari DB2 dan sebelah kanan terdapat kelebihan dan kekurangan SQL Server. Yang dimana kelebihan DB2 yaitu dapat menangani data besar, cepat, aman, dan lengkap. Sedangkan kekurangan dari DB2 yaitu mahal, kompleks, tidak tersedia untuk semua sistem operasi. Sedangkan dari sisi SQL Server mempunyai kelebihan kompatibel dengan Windows, lengkap, dan komunitas yang besar. Sedangkan kekurangan dari SQL Server yaitu juga mahal, kompleks, tidak tersedia untuk semua sistem operasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih. Di sini saya akan membantu menjelaskan mengenai perbandingan aspek keamanan RDBMS DB itu dengan SQL Server. Oke, mungkin bisa next. Oke, di sini ada tabel di atas dapat lihat bahwa DB2 dan SQL Server memiliki fitur autentikasi yang serupa. Keduanya itu mendukung berbagai media untuk memberikan akses sumber daya ke pihak ketiga seperti token dan Active Directory. Di sini ada metode autentikasi untuk DB2 yaitu mensupport pengguna, grup, dan token. Kemudian ada SQL Server eh, hanya mensupport pengguna dan grup. Nah, untuk fitur autentikasi berbasis token itu hanya disupport oleh DB2, sedangkan SQL Server tidak mensupport fitur tersebut. Kemudian ada autentikasi berbasis Active Directory, keduanya mensupport. Kemudian ada autentikasi berbasis SAML, itu dua-duanya disupport. Kemudian ada autentikasi LDAP juga disupport. Mungkin untuk autentikasi berbasis Active Directory ini adalah autentikasi yang menggunakan untuk autentikasi yang menggunakan Active Directory untuk memverifikasi pengguna. Oke, kalau misalkan autentikasi menggunakan SALM atau Security Assertion Markup Language ini menggunakan metode SAML untuk memverifikasi identitas dari pengguna. Sedangkan kalau LDAP itu dia menggunakan metode Lightweight Directory Access Protocol. Nah, ini yang Lightweight Directory Access Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola direktori dari RDBMS. Oke, mungkin bisa dilanjut sebelumnya. Oke, di sini ada lanjutannya untuk DB2 itu juga mensupport OpenID, autentikasi OpenID dan autentikasi OAuth 2.0. Begitu juga dengan SQL Server. Oke, mungkin bisa next. Oke, ini selanjutnya adalah mengenai keamanan data, perbandingan keamanan data antara DB2 dan SQL Server. Kalau di DB2 itu mensupport algoritma yang lumrah seperti AES dan DES dan RSA, tapi pada DB2 ini memiliki fitur algoritma kriptografi khusus yaitu DXP atau DB2 Extended Data Protection. Kalau di SQL Server hanya
algoritma kriptografi biasa. Kemudian autentikasi dan otorisasinya juga berbasis pengguna dan grup, sedangkan tapi bisa juga berbasis token pada DB2. Kemudian SQL Server ini hanya bisa pengguna dan grup. Mungkin otorisasinya itu dari DB2 itu mendukung otorisasi berbasis peran dan izin. Selain itu juga berbasis token sama seperti sebelumnya. Sedangkan pada SQL Server ini hanya mendukung otorisasi berbasis peran dan izin. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ada pada untuk fitur audit, keduanya DB2 dan juga SQL Server memungkinkan untuk melakukan audit pada waktu yang ditentukan oleh pengguna. Tuh. Lalu untuk pengelolaan akses, untuk SQL Server sendiri mendukung untuk sistem pengelolaan akses, sedangkan di DB2 sendiri uh, terdapat peran atau role yang dapat ditentukan oleh owner database untuk menentukan hak akses pengguna. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu fitur keamanan jaringan. Untuk SQL Server API Authentication dan juga enkripsi data dalam transit. Lalu untuk DB2, perbedaannya adalah pada DB2 juga mendukung fitur yang bernama Enhanced Network Security atau ENS, di mana fitur ini menggunakan algoritma kriptografi untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Next. Oke, pada sistem otorisasi DB2 dan juga SQL Server, untuk DB2 sendiri yang dijadikan fitur otorisasi yaitu peran dan juga izin. Lalu untuk di SQL Server itu yang dijadikan otorisasi adalah sama peran dan juga izin, tetapi di DB2 bedanya adalah untuk hak otorisasi itu biasanya juga diberikan akses token. Untuk token sendiri terdapat token lokal, token domain, dan juga token biasa. Lalu untuk role-nya, keduanya juga sama, menggunakan role, misalnya kita dapat memberikan role, misalnya role developer atau apa, atau administrator. Lalu untuk izin juga sama, keduanya juga sama, memiliki fitur izin, bahkan izin granular. Tapi untuk izin token, SQL Server tidak mendukung itu. Lalu untuk melakukan audit otorisasi, keduanya juga dapat melakukan audit otorisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk materi yang selanjutnya adalah perlindungan terhadap ancaman keamanan. Di sini untuk ancamannya sendiri itu bisa dimulai dari akses yang tidak sah. Seperti ancaman ini biasanya terjadi ketika pengguna yang tidak berhak dapat mengakses data. Nah, itu biasanya kan dari orangnya atau dari admin dari servernya. Nah, kemudian juga ada perubahan data yang tidak sah, seperti ketika pengguna yang tidak berhak mendapat akses itu bisa mengubah data. Kemudian ada juga pemblokiran data, yaitu terjadi ketika pengguna yang tidak berhak mendapat akses untuk memblokir akses ke data. Seperti halnya dengan mengubah akses pengguna lain agar tidak dapat mengakses data yang sama. Kemudian penghancuran data. Nah, ancaman ini terjadi ketika pengguna yang tidak berhak dapat menghancurkan data. Nah, mungkin bisa di next dulu. Nah, dari ancaman tersebut, dari DB2 maupun SQL Server memiliki fitur keamanan yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi di sini akan saya jelaskan lagi, yaitu yang pertama ada autentikasi dan otorisasi untuk memverifikasi identitas dari pengguna yang akan menentukan izin apa yang dimiliki pengguna tersebut. Kemudian ada fitur enkripsi untuk menyembunyikan data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Kemudian akses kontrol, yaitu fitur ini digunakan untuk membatasi akses ke data berdasarkan pengguna, peran, atau sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya ada fitur untuk pencegahan masuk paksa. Jadi fitur ini digunakan untuk mendeteksi dan mencegah upaya masuk paksa ke sistem. Jadi dalam hal ini pengguna yang tidak memiliki akses akan tidak bisa masuk, dan dari admin dari server tersebut akan mendapatkan notifikasi bahwa ada pengguna yang berusaha mencoba masuk secara paksa. Oleh karena itu nanti dari admin akan mencoba hal-hal yang dapat memprevent agar pengguna tersebut tidak dapat masuk.
Nah, kemudian yang terakhir ada pemantauan dan audit. Nah, jadi fitur ini digunakan untuk memantau aktivitas dari sistem serta mencatat aktivitas yang mencurigakan. Kemudian tambahannya yaitu eh, masih slide yang sebelumnya. Nah, jadi bisa untuk setiap pengguna itu menggunakan fitur keamanan bawaan atau juga menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti mengganti password secara berkala atau menggunakan autentifikasi dua faktor dan juga menggunakan firewall atau antivirus dan selalu melakukan pelatihan keamanan bagi karyawan di bagian admin server. Oke, mungkin next. Nah, berikutnya itu ada patching dan pembaruan keamanan. Nah, untuk frekuensi pembaruannya sendiri, untuk SQL Server itu secara konsisten merilis pembaruannya bulanan pada hari-hari tertentu. Misalkan saja pada Patch Tuesday. Nah, kemudian untuk DB2-nya sendiri menerapkan pembaruan pada waktu yang tidak tepat atau dalam waktu yang bisa dibilang tidak sama setiap bulan atau setiap tahunnya, tergantung versi produk dan juga kerentanan yang dimiliki oleh versi tersebut. Nah, kemudian konsistensi pembaruannya sendiri, Microsoft memiliki kebijakan yang konsisten dalam merilis pembaruan pada waktu tertentu. Sementara untuk DB2 sendiri mungkin tidak memiliki jadwal tetap untuk pembaruan keamanan. Nah, mungkin bisa di next. Kemudian ada keamanan multi tenancy. Keamanan DB2 dalam multi tenancy yaitu yang pertama ada raw dan column akses. DB2 telah memiliki kemampuan untuk menerapkan kontrol akses baris dan kolom sejak lama. Kemudian keamanan dengan skema dan skema of separation. Jadi di sini DB2 memungkinkan untuk pengguna menggunakan skema yang memungkinkan untuk memisahkan data dari tenan yang berbeda dalam skema yang berbeda juga. Kemudian ada juga tenant isolation. Jadi DB2 memungkinkan untuk mengisolasi tenant secara lebih efektif melalui pengaturan yang lebih ketat pada tingkat akses dan perizinan. Kemudian pada SQL Server, multi-tenancy-nya itu pada raw level security atau RLS, SQL Server mendukung fitur keamanan tingkat baris. Jadi pengaturan kebijakan yang membatasi akses ke baris data tertentu berdasarkan kriteria tertentu juga. Adapun database as containers, jadi dalam SQL Server, database dapat dianggap sebagai wadah yang memisahkan data antara tenan, namun dalam beberapa konfigurasi perlu perhatian lebih untuk memastikan isolasi benar-benar antar tenan. Ya, mungkin bisa di next. Ya, jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya ada integrasi dengan solusi keamanan pihak ketiga. Untuk DB2 memiliki kemampuan integrasi dengan solusi keamanan pihak ketiga, yaitu dengan solusi keamanan seperti IBM Security Guardian. Sedangkan untuk selanjutnya itu penggunaan extension dan plugin. Untuk DB2 mendukung penggunaan ekstensi dan plugin yang memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan solusi keamanan dari pihak ketiga. Untuk SQL Server, integrasinya itu dengan Microsoft Ecosystem dan dengan Marketplace Integration. Boleh di next. Untuk selanjutnya integrasi dengan keamanan sistem operasi. Untuk DB2 itu integrasi dengan Domain Controller, SE Linux, Access Token. Sedangkan untuk SQL Server dengan Windows Out. Boleh di next. Selanjutnya untuk pemulihan bencana. Untuk DB2 memiliki dua fitur, yaitu Roll Forward Recovery dan Rollback. Untuk SQL Server memiliki Failover Cluster Instance atau FCI, kemudian ada Log Shipping. Boleh di next? Oke, yang terakhir ada manajemen kunci. Untuk DB2 biasanya menggunakan IBM Key Management Tools, terus kemudian mendukung enkripsi kolom secara transparan. Kemudian DB2 juga menyediakan opsi untuk enkripsi pada level tablespace atau database. Untuk SQL Server, memiliki fitur TDE atau Transparent Data Encryption, kemudian ada enkripsi kolom, dan yang terakhir untuk SQL Server untuk menggunakan hardware security modules untuk manajemen kunci yang lebih aman dan terpusat. Boleh next? Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.